Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahman istiqamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna wa faqih ahlina fid din. Allahumma faqihna wa faqih ahlina fid din. Allahumma faqihna wa faqih ahlina fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Jumat sore tanggal 21 Sya'ban di hari Jumat kita bertemu kembali bertatap muka bersilaturahim di rumah tahfiz Al-Quran Sabrina ini untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari ilmu agama, ilmu akhlak. Alhamdulillah pada sore ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada junjungan kita, panutan kita, imam kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan yaitu tentang kewajiban puasa bulan Ramadan dan keutamaannya. Perhatikan, fokus, silakan nanti dicatat. Kalau ini yang pertama nih keutamaan dulu saya jelaskan ya, keutamaannya. Nanti hukum-hukumnya nanti setelah ini ya. Baik. Sekarang jam berapa? Jam 18. Pas. Jam 6. Baik, kita mulai. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan puasa bulan Ramadan terdapat di dalam surah apa? Surah apa? Yang Allah memerintahkan kita orang beriman untuk berpuasa bulan Ramadan. Terdapat dalam surah apa? Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya ada yang hafal? Belum ada? Ada yang enggak diingat bisa. Al-Baqarah ayat 183. Perintah wajibnya puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ustaz bacakan ya. Qala Allah Ta'ala. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian as-syiyam, yaitu berpuasa. Nah, ini puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami tetapkan, sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah lagi 185. Ya. Yang pertama tadi 183. Yaitu kita ini diperintahkan oleh Allah taala khusus orang beriman. Kalau tidak beriman tidak wajib bagi dia. Orang kafir mereka tidak wajib berpuasa. Orang beriman wajib. Ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadhan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayat. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini dalil bahwa bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Surah Al-Baqarah 185. Dalil bahwa kapan apa dalilnya bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Ini dalilnya. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk serta pemisahan antara hak dengan batil. Nah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-furqan ini pemisahan antara hak yang benar dan batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan bulan itu harus puasa. Nah, ini syaratnya nih, menyaksikan bulan harus puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sedang garing, sakit atau dalam musafir bepergian, maka boleh dia membayar pada hari-hari yang lain atau di qadha, membayar pada hari yang lain. Nah, ini Al-Qur'annya nanti ada penjelasan bahwa orang musafir tidak wajib puasa, tapi wajib mengqadha. Paham? Ini dalilnya. Oke? Paham ya? Orang sakit wajib tidak puasa? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia sakit. Tapi nanti wajib mengqadha. Ini dalilnya Al-Baqarah 185. Ustaz menyampaikan lagi ada hadis Nabi SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun. Ustaz sampaikan sedikit. Jadi semua amal kelakuan anak Adam dapat dicampuri kepentingan hawa nafsu kecuali as-siyam, kecuali puasa. Maka itu melulu untukku. Jadi puasa itu fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu untukku, jar Allah Ta'ala. Hadis qudsi ini, hadis qudsi. Wa ana ajazibih, dan aku sendiri yang akan membalasnya, jar Tuhan. Jadi puasa kita nih khusus Allah Ta'ala yang membalasnya. Kenapa? Karena sebabnya, perhatikan, orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahunya.
Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu dan dirinya. Nah, orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu dia berpuasa. Maka seluruh amalan Ibn Adam itu biasanya ada kepentingan hawa nafsu. Kepentingan hawa nafsu. Paham nggak? Contoh bersedekah. Hawa nafsunya apa? Aku anak bersedekah sekian juta supaya orang-orang tahu aku ini dermawan. Bersedekah ini diumumkan bersedekah. Ada hawa nafsunya. Kemudian lagi ada orang yang sembahyang, sholat, bisakah dengan hawa nafsu? Bisa. Jadi ketika dia sholatnya, perhatikan, berjamaah di masjid, wah dia sok khusyuk dia. Sok khusyuk, misalkan baju bagus, khusyuk. Allahu Akbar. Ketika dia sholat sendirian di rumah, sholat sunnah, perhatikan. Ketika dia sholat sendirian di rumah, dia pakai baju kaosnya buruk, tangan pendek kaosnya. Belakang masjidnya bagus bajunya supaya dilihat orang bagusnya. Habis itu sembahyangnya tidak ada tumak ninahnya, sholatnya tidak ada tumak ninahnya. Gimitakan. Pelan. Sholatnya tidak ada tumak ninahnya. Tahu tumak ninah? Nah, tumak ninah itu berdiam sejenak. Allahu Akbar. Diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kemudian tumak ninah lagi sebelum amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tumaninah namanya. Jadi kada boleh membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin langsung. Kenapa? Nanti amin sama Al-Fatihah jadi satu dong. Sedangkan amin bukan termasuk dari Al-Fatihah. Paham? Jadi saking besarnya pahala puasa itu hanya Allah yang membalasnya. Wa ana ajizibi ya Tuhan. Lanjut hadisnya, wasiyamu junnatun. Puasa itu sebagai perisai. Perisai ini artinya dari perisai benteng. Perisai itu benteng. Perisai itu artinya pertahanan. Dari apa? Dari godaan syaitan. Makanya ada kata ulama syaitan itu ketika di bulan Ramadan itu dibelenggu. Nanti ada di sini saya sampaikan ya. Syaitan itu dibelenggu. Ada artinya dibelenggu, memang belenggu beneran. Ditaruh di dasar laut, dasar samudra, syaitan nih. Taruh di dasar samudra kalau bergarapnya. Kadang mengganggu umat Islam. Ada seperti itu. Pendapat ulama. Ada lagi maksudnya dia dibelenggu tetap syaitan tetap berkeliaran. Makanya ada orang yang kada puasa. Ada orang yang kada puasa. Ada orang yang kada puasa lalu itu karena godaan syaitan. Nah, lalu syaitannya kayak apa? Kita membelenggunya yaitu dengan puasa. Makanya wasiyamu junnatun. Ya Nabi wasiyamu junnatun. Puasa itu perisai. Fa idza kana yaumul shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka jika seorang sedang berpuasa janganlah berkata-kata keji. Jangan berkata-kata keji. Tahu keji? Kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik, keji. Kata-kata keji. Kalau bahasa anak zaman now itu, misalkan mencela kawannya. Maaf, misalnya gini ya.
Misalkan nih bahasa binatang, nah dia mengatakan temannya binatang. Misalnya nih, dasar ayam lo, ya misalkan. Ayam lo ya, misalkan ada lagi selain ayam. Misalnya guguk lo misalnya. Itu kan boleh, itu kata-kata keji. Paham lah? Paham Mas Hasan? Nah, dasar misalnya semut lo misalnya. Kemudian lagi jangan ribut-ribut. Jadi orang puasa itu kada boleh bakalahi. Dengarkan. Orang puasa tidak boleh bertengkar. Nah, nanti ada jawabannya. Kalau kalian ribut, misalnya diajak orang ribut-ribut, ada di kata-katain orang, bilang ana shaim, aku sedang berpuasa. Kada boleh dilawan. Kada boleh dilawan. Tidak boleh dilawan. Dan kalau seorang mencaci maki padanya, fa in sabahu atyabu indallah min rihal. Mana tadi? Ini. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mencaci maki padanya atau mengajak bertengkar, ngajak berkelahi, maka hendaklah dikatakan inni shaimun. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Aku ada hendak berkelahi. Aku tidak mau bertengkar. Berarti kan. Ini kalian nanti kan nih masuk sekolah nih, bertemu kawan di sekolah, bergayaan lawan kawan, bercanda sama temannya. Hati-hati nanti. Makanya puasa ini perisai. Nanti berpengaruh dengan pahala kalian. Mencaci maki apa semuanya itu mengurangi pahala, bahkan bisa membatalkan puasa karena habis pahalanya. Makanya ada orang yang berpuasa tapi dia tidak lebih puasa itu menahan haus dan lapar saja. Puasa dia zahirnya puasa. Aku puasa tadi malam, tadi aku sahur, ini aku tidak makan, nanti nunggu waktu azan maghrib aku buka puasa. Tapi jauhiannya bakalahi, caci maki, menghina, menggibah, menggosip, habis pahala puasanya, akhirnya dia puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Itu ada orang seperti itu. Nah, ini saya sampaikan makanya supaya puasa kalian sempurna. Jadi tidak hanya hukum-hukum puasa, rukun-rukunnya aja, syarat-sahnya aja yang kalian tahu, tapi yang membatalkan puasa yang tidak kelihatannya apa? Makanya nanti ada kita bahas. Kemudian lagi lanjutannya hadisnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Nah, artinya apa? Aku berpuasa demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Aku berpuasa demi Allah. Jadi ini bahasa sumpah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Artinya di tangan Allah itu orang-orang sumpahnya orang-orang Arab tuh kayak itu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Allah, artinya maksudnya apa tadi? La khulufu fami shaim, yaitu bau mulut orang yang berpuasa itu bagi Allah atyabu indallah min rihil misik, seperti harumnya bau kasturi. Jadi orang berpuasa itu mulutnya pasti bau. Tapi bau itu di sisi Allah Ta'ala seperti bau kasturi. Jangan meremehkan orang puasa. Makanya kada boleh dihina. Bau mulutmu puasa, berarti kita menghina Allah. Berarti kita menghina ibadahnya yang disyariatkan Allah. Tidak boleh menghina. Paham? Paham dah? Kalian biar sikat gigi sampai habis odol habis gigi tetap bau. Karena orang puasa pasti bau mulut. Dan bau mulut orang puasa itu indallah seperti karihil misik, seperti baunya kasturi. Makanya jangan remehkan, kada boleh menghina. Oke? Paham sampai di sini? Baik, bisa lanjut ya. Lisaimi farhatan yafrahu huma. Jadi untuk orang yang berpuasa itu
ada 2 kali masa gembira, yaitu yang pertama idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, muttafaqun alaih. Artinya untuk orang berpuasa itu 2 kali masa gembira. Ya, dua-dua ya. Oke. Baik. Lanjutannya. Jadi orang berpuasa itu ada 2 kali masa gembira dia. Yang pertama gembira ketika dia berbuka puasa. Yang kedua ketika ia menghadap kepada Tuhan, dia akan gembira benar, menerima pahala puasanya. Orang puasa itu kan 2 kegembiraan. Pertama gembira ketika dia berbuka puasa. Kedua ketika dia menghadap Tuhannya. Nah, gembira di sini sebenarnya luas penjelasannya. Luas, sangat luas, panjang kalau saya menjelaskan gembira. Artinya simpelnya gini. Kita kan berpuasa seharian. Kemudian kita selesai berpuasa, habis bulan Ramadan selesai. Maka di situ kita ada gembira. Pertama gembira berhari raya Idul Fitri. Satu, gembira enggak? Ustaz mau tanya. Ayo jawab yang kompak. Kalau misalkan selesainya puasa Ramadan, kemudian masuk hari raya Idul Fitri, gembira apa sedih? Gembira. Zahirnya gembira. Itu satu. Kemudian lagi ketika kita meninggal dunia, habis umur kita, kemudian kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Ujar Tuhan, aku membalas pahala puasa. Kira-kira kalau Tuhan sendiri yang balas, pahalanya besar apa kecil? Besar apa kecil? Jawab yang kompak. Pastilah besar. Tidak mungkin kecil pahalanya. Gembira tidak kita dapat pahala yang banyak? Gembira. Ketika kita menghadap Tuhan dan jawab Tuhan, pahala kalian puasa, aku masukkan kalian ke dalam surganya Allah. Gembira tidak masuk surga? Gembira. Wa ana ajizibih, jar Tuhan. Tuhan membalas. Bahasa kita tuh bosnya, big boss, maha bos yang membalas. Seperti orang bekerja misalnya, bekerja di kantor, ujar bos, kamu bekerja nanti aku yang menggaji kamu langsung. Aku yang memberi bonus, ujar bos. Kira-kira gembira kan? Gembira. Langsung atasannya. Ini maha bos, maha dari segala maha, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang membalas pahala puasa kita. Jaminannya sudah Allah yang membalas. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Inilah keutamaan dari orang berpuasa. Baik, bisa lanjutkan lagi. Ada lagi keutamaannya, perhatikan. Ustaz mau tanya, mau masuk surga masuk neraka? Jawab yang kompak, mau masuk surga masuk neraka? Yang laki-lakinya, dia perempuannya, mau masuk surga apa masuk neraka? Yang perempuannya mau masuk surga apa masuk neraka? Menurutkan hadis Nabi SAW. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Artinya apa? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang yang berpuasa sehari saja karena Allah Ta'ala, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Ustaz mau tanya, jarak perjalanan 70 tahun itu dekat apa jauh? Ini tahun berapa nih? 2025. Tambah 70 tahun ke depan tahun berapa? 2095. Iya. Nah, yes, betul. 70 tambah 25.
2095. Dari 2025 sampai 2095 dekat apa jauh? Jauh. Begitulah nanti. Itu gambaran zahirnya, dijauhkan dari api neraka wajah kita nih. Wajah itu artinya kan diri kita. Berkat puasa fisabilillah. Orang Ramadan puasa fisabilillah enggak ada? Puasa fisabilillah, puasa di jalan Allah. Karena enggak ada pahalanya, ini yang ketahuan. Sedangkan yang enggak ada ketahuan mana aja sipih Tuhan, dan aku yang akan membalasnya. Baik. Banyak hadis Nabi SAW tentang keutamaan berpuasa. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Ada perlu banyak-banyak. Itu supaya menambah semangat kalian untuk berpuasa Ramadan. Jangan sampai ada masuk bulan Ramadan kalian berbicara, masuk Ramadan lagi, capek puasanya. Ini pahalanya banyak. Pahalanya besar. Dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.